Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari terkait dengan teknik pembuatan sediaan semi padat. Sebelum kita mempelajari teknik pembuatannya, kita akan mempelajari dulu terkait dengan pengertian beberapa sediaan di sediaan semi padat. Di antaranya adalah salep atau unguenta. Berdasarkan Pharmacopeia Indonesia edisi ketiga dan juga Pharmacopeia Indonesia edisi keempat, pengertian dari salep atau unguenta tidak jauh merupakan sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Selanjutnya adalah penggolongan berdasarkan konsistensi. Kita bagi dalam beberapa sediaan. Yang pertama itu adalah unguenta, merupakan salep yang mempunyai konsistensi seperti mentega dan tidak mencair pada suhu biasa tetapi mudah dioleskan. Yang kedua adalah krim. Krim merupakan sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung tidak kurang dari 60% air. Dimaksudkan untuk pemakaian luar dan mudah diserap pada kulit. Krim ini mengandung satu atau lebih bahan obat larut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Tipe krim itu ada dua. Yang pertama itu adalah emulsi minyak dalam air atau M/A. Atau dispersi ini merupakan bagian dari mikrokristal asam-asam lemak yang dapat dicuci dengan air dan lebih ditujukan untuk pemakaian kosmetik dan estetika. Tipe yang kedua adalah tipe emulsi air dalam minyak atau A/M. Krim tipe air dalam minyak menggunakan sabun polivalen, span, adepselanaik, kolesterol, dan sera. Sedangkan krim tipe minyak dalam air menggunakan sabun monovalen seperti triethanolamin, natrium stearat, kalium stearat, dan amonium stearat. Krim akan menjadi tidak stabil atau rusak jika terjadi gangguan dalam sistem campuran emulsi. Gangguan ini disebabkan adanya perubahan suhu dan komposisi. Perubahan komposisi terjadi karena perubahan salah satu fase, baik itu fase minyak atau fase airnya, secara berlebihan, atau zat pengemulsinya tidak tercampur dengan baik. Bahan yang bersifat merusak krim adalah zat-zat yang bersifat asam, misalnya adalah asam salisilat. Untuk mendapatkan sistem yang stabil, krim ditambahkan zat antioksidan dan zat pengawet. Umumnya pengawet yang digunakan pada krim adalah metilparaben, nipagin dengan kadar 0,12 sampai 0,18% dan propilparaben atau nifasol dengan kadar 0,02 sampai 0,05. Prinsip pembuatan krim adalah dengan cara melebur bagian berlemak di atas penangas air, kemudian ditambahkan air dan zat pengemulsi dalam keadaan sama-sama panas di kisaran suhu 70 derajat Celcius. Baru aduk sampai rata sehingga campuran terbentuk krim. Contoh sediaan krim adalah krim hidrokortison 1% dan finishing krim. Yang ketiga adalah pasta. Pasta merupakan salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk. Menurut Pharmacopeia Indonesia edisi keempat, terdapat dua kelompok pasta. Kelompok pertama dibuat dari gel fase tunggal yang mengandung air. Contohnya adalah pasta natrium karboksimetilsulolosa. Kemudian kelompok kedua adalah pasta berlemak. Misalnya pasta jingsi oksid salisilat. Pada formularium terdiri dari asam salisilat, amilum, seng, dan paslin lapum. Konsistensi pasta jenis ini merupakan tipe salep yang padat, kaku, tidak meleleh pada suhu tubuh, berfungsi sebagai lapisan pelindung pada bagian yang diolesi, dan berkhasiat untuk menyerap pengeluaran cairan pada kulit yang tidak normal. Juga ada pasta gigi yang digunakan untuk pelekatan pada selaput lendir agar memperoleh efek lokal seperti sediaan pasta gigi triamcinolone acetonida. Prinsip pembuatannya adalah basi salep dicairkan atau dilelehkan, dicampur dengan bahan obat serbuk, dan diaduk dalam mortir panas sampai homogen. Yang keempat adalah serata. Serata ini merupakan suatu salep berlemak yang mengandung lilin atau wax dalam persentase tinggi sehingga konsistensinya lebih keras. Kemudian yang kelima adalah gel atau jelly. Gel merupakan suatu salep yang lebih halus, umumnya cair dan mengandung sedikit atau tanpa lilin.
digunakan terutama pada membran mukosa sebagai pelicin atau basis. Biasanya terdiri dari campuran sederhana minyak dan lemak dengan titik lebur yang rendah. Contohnya adalah bioplacenton gel dan thrombopop gel. Pembagian salep berikutnya menurut efek terapi dan daya penetrasi. Nah, ada 3 jenis salep dalam pembagian ini. Yang pertama itu adalah salep epidermis, salep endodermis, dan salep diadermis. Salep epidermis atau epidermic ointment atau salep penutup merupakan salep dengan tujuan untuk melindungi kulit serta menghasilkan efek lokal. Tidak diabsorpsi dan kadang-kadang ditambahkan antiseptik, astringen untuk meredakan rangsangan atau anestesi lokal. Dasar salep yang digunakan dasar salep senyawa hidrokarbon seperti paslin. Salep yang berikutnya adalah salep endodermik atau endodermic ointment. Salep yang bahan obatnya menembus ke dalam kulit tetapi tidak melalui kulit, terabsorpsi sebagian dan digunakan untuk melunakkan kulit atau selaput lendir. Dasar salep yang digunakan adalah minyak lemak. Kemudian yang selanjutnya adalah salep diadermik atau diadermic ointment. Salep yang bahan obatnya menembus ke dalam tubuh melalui kulit dan mencapai efek yang diinginkan. Misalnya salep yang mengandung senyawa merkuri iodid dan beladon. Dasar salep yang digunakan adalah oleum kakao dan adap selanae. Baik, kita ulangi berdasarkan efek terapinya. Salep tadi kita bagi menjadi 3 bagian, salep epidermik, salep endodermik, dan salep diadermik. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembagian yang lain menurut sifat dasar salepnya. Dibagi ke dalam 2 kelompok. Satu adalah salep hidropobik atau hydrophobic ointment. Kedua adalah salep hidrofilik atau hydrophilic ointment. Salep hidropobik, hidro adalah air, pobik adalah takut, merupakan salep dengan bahan dasar berlemak. Misalnya adalah campuran dari lemak-lemak, minyak lemak, dan malam yang tak tercuci dengan air. Nah, yang kedua kan tadi adalah salep hidrofilik. Hidro adalah air, filik suka. Nah, merupakan salep yang kuat menarik air. Biasanya bahan dasar salepnya adalah tipe minyak dalam air atau seperti bahan dasar hidropobik tetapi konsistensinya lebih lembek. Kemungkinan juga tipe air dalam minyak. Antara lain adalah campuran sterol dan petrolum.